Nah, jumlahnya di sini kan untuk yang berwarna biru, ini kan ada 50 ya. Maka akan di ranking nilai sesama dari tenaga non ASN yang terdata di database BKN. Oke Sobat Calon Guru semuanya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu simulasi pengisian formasi P3K 2024, yaitu berdasarkan dari urutan per kategori dan juga perankingan nilai. Kalau misalkan di sini nanti jumlah pelamarnya itu lebih banyak daripada formasinya, kira-kira seperti apa untuk penentuan kelulusan ya. Misalkan saja di sini formasinya hanya ada 25, sementara untuk pelamarnya ini cukup banyak banget ya. Nah, kira-kira apakah nanti kita bisa lulus di tahun ini ataukah tidak? Dan kalau misalkan nggak lulus seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke Sobat Calon Guru semuanya, sebelum kita lanjutkan untuk memberikan simulasi, tentunya teman-teman di sini harus pahami dulu ya, bahwasanya untuk mekanisme seleksi P3K 2024 di sini untuk pengisian formasi didasarkan dari yang pertama adalah pelamar prioritas, kemudian dilanjutkan dengan XTHK2, kemudian non ASN di database BKN, dan yang terakhir adalah non ASN yang tidak terdaftar di database BKN namun bekerja di instansi pemerintah. Nah, seluruhnya di sini nanti mengikuti seleksi kompetensi dengan CAT ya, kecuali untuk pelamar prioritas P3K guru yaitu sudah lulus passing grade tahun 2021. Di sini nanti nggak ada passing grade, namun di sini untuk kelulusan itu berdasarkan dari peringkat terbaik ketika teman-teman yaitu mengikuti seleksi kompetensi. Dan selanjutnya lebih rinci, di sini tentunya teman-teman sudah memahami ya, ini sudah sering kita bahas bahwasanya untuk nantinya kriteria pelamar dan juga pengisian formasi itu diprioritaskan secara berurutan. Kalau misalkan dari P3K teknis itu adalah urutan pertama untuk XTHK2, kemudian urutan kedua adalah non ASN terdaftar di database BKN, yang ketiga adalah non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Kemudian untuk seleksi P3K guru itu adalah yang pertama pelamar prioritas atau teman-teman yang lulus passing grade tahun 2021. Kemudian XTHK2 non ASN di database BKN, dan juga untuk non ASN yang tidak terdaftar di database BKN namun di sini masuk Dapodik dan juga aktif mengajar ya. Yang terakhir adalah lulusan PPG. Sementara untuk yang kesehatan ini D4 bidang pendidik yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan XTHK2, kemudian non ASN di database BKN, dan juga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah dan juga masih aktif ya. Dan selanjutnya pada seleksi P3K 2024 di sini adalah nanti ada dua tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Nah, di sini nanti teman-teman dari seluruh kategori pelamar ini wajib ya, yaitu lulus seleksi administrasi. Karena kalau misalkan teman-teman nggak lulus seleksi administrasi, maka kita nggak akan bisa lanjut ya untuk ke seleksi kompetensi. Nah, tentunya untuk perankingan di sini nanti didasarkan dari nilai yang didapatkan ya. Meskipun di sini untuk penjadwalan itu dibagi menjadi dua tahap, ada yang tahap 1 dan juga tahap 2. Namun untuk nanti penentuan kelulusan ini nanti akan didasarkan pada acuan yang sama. Nah, di sini misalkan saja yaitu untuk jumlah pendaftarnya di sini terdapat ada 80 peserta ya. Nah, di sini untuk pendaftarnya itu ada 80 peserta, sementara untuk formasi yang tersedia itu terdapat 25 formasi saja. Dan di sini perlu diketahui bahwasanya untuk pengisian formasi itu berdasarkan pada ranking prioritas dan juga dari nilai ya. Nah, yang pertama adalah ranking prioritas dan juga dari nilai yang didapatkan. Jadi kalau misalkan teman-teman cek di sini, ini adalah formasinya ada 25, kemudian di sini kita berikan ada keterangannya ya, yaitu kalau misalkan di sini ada yang berwarna kuning. Nah, warna kuning ini beliau itu adalah dari XTHK2. Nah, misalkan dari sejumlah 80 peserta ini terdiri dari 10 XTHK2, kemudian yang berwarna biru itu adalah 50 tenaga non ASN yang terdata di database BKN. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah 20 dari tenaga non ASN yang tidak terdata di database BKN. Nah, di sini untuk urutan berdasarkan nilai tertinggi ke terendah ini adalah misalkan gini. Inilah urutan tertinggi ya, urutan nilai tertinggi. Kemudian adalah THK2 nilainya tinggi, kemudian di sini THK2 inilah nilainya yang paling rendah ya. Begitu juga dengan yang di sini, inilah ada yang berwarna biru yaitu non ASN terdaftar di database BKN, ada yang peringkat di atas, ada juga yang di peringkat bawah.
Nah, di sini nanti untuk pengisian formasi itu adalah didahulukan yaitu dari XTHK2 ya. Jadi berapapun nilainya untuk XTHK2 ini nanti akan mendapatkan prioritas urutan penempatan yang pertama. Nah, sehingga dengan jumlah formasi yang hanya 25, sementara untuk pelamarnya cukup banyak, maka untuk penempatan ini akan didahulukan, yaitu bagi teman-teman yang berwarna kuning ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian cek, yaitu untuk warna kuning kan tersebar ada yang di urutan atas, ada yang di urutan paling bawah. Nah, dikarenakan untuk pengisian formasi berdasarkan ranking prioritas, sementara ranking prioritas itu adalah yang pertama adalah XTHK2, maka penempatan formasi pertama yaitu dari jumlah XTHK2 yang jumlahnya 10 ini nanti dari 25 formasi akan didahulukan untuk penempatan yang XTHK2. Jadi dari seluruh peserta di sini yang telah ikut seleksi yaitu berwarna kuning ya, ini sudah nggak ada ya, karena sudah lulus di sini, ditempatkan terlebih dahulu. Nah, berikutnya di sini dari sejumlah 25 formasi ini kan sudah ditempati dari teman-teman 10 XTHK2. Berarti di sini masih ada sisa berapa? Yaitu masih ada sisa 15 formasi ya. Nah, untuk 15 formasi ini diberikan ke siapa? Yaitu ke urutan ke bawahnya. Nah, urutan ke bawahnya ini adalah dari teman-teman tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Nah, kalau misalkan di sini jumlah formasinya tinggal ada 10 saja ya. Nah, di sini ada 10 saja. Selanjutnya di sini nanti ya jumlah formasinya di sini masih ada 15 ya. Jadi di sini 25 dikurangi 10 itu kan masih ada 15. Nah, dari 15 sisa formasi ini akan diberikan yaitu kepada mereka tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Nah, jumlahnya di sini kan untuk yang berwarna biru ini kan ada 50 ya. Maka akan di-ranking nilai sesama dari tenaga non-ASN yang terdata di database BKN itu diambil peringkat 1 sampai dengan peringkat 15 teman-teman. Dan sehingga di sini nanti akan diambil 15 peserta dari yang berwarna biru yaitu honorer terdata di database BKN untuk menempati sisa formasi ini. Nah, sehingga di sini nanti kejadiannya akan menjadi yang seperti ini ya. Yaitu untuk sisa formasi diberikan kepada yang berwarna biru yaitu tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Maka di sini berdasarkan dari nilai yang tertinggi ya. Nah, ini kemudian dari 50 peserta di sini kan yang mengisi formasi untuk terdata di database BKN ini kan diambil hanya ada 15. Nah, sehingga masih ada sisa tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN ini tidak lulus ya. Sehingga di sini sebanyak 35 tenaga honorer yang terdaftar di database BKN ini tidak lulus ya pada seleksi P3K tahun ini. Dan sehingga di sini bagi teman-teman yang masih berada di sini belum mendapatkan penempatan ini dapat dikatakan tidak lulus seleksi. Baik itu yang tenaga honorer terdaftar di database BKN maupun juga yang berwarna hijau yaitu tenaga non-ASN yang tidak terdata di database BKN. Nah, di sini kalau misalkan kita ini nggak lulus itu kira-kira langkah berikutnya apa? Nah, kalau misalkan teman-teman yang nggak lulus ya di sini nanti akan dipertimbangkan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, dengan melihat kondisi ini berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya teman-teman untuk seleksi P3K 2024 di nanti seluruhnya akan diangkat menjadi P3K. Nah, namun ada pilihan ya, yaitu apakah P3K penuh waktu ataukah P3K paruh waktu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin diangkat menjadi P3K penuh waktu, tentunya di sini kita harus belajar ya. Karena kita itu kan nggak tahu ya untuk jumlah pesaing kita itu berapa. Baik itu pesaing per kategori maupun juga pesaing dalam prioritasnya. Nah, tentunya untuk kita bisa lulus itu kita harus belajar dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentunya kita harus lulus seleksi administrasi. Upayakan nanti jangan sampai teman-teman TMS ya tidak lulus seleksi administrasi. Nah, setelah nanti pengumuman lulus seleksi administrasi, tentunya kita harus belajar dengan baik supaya nanti kita mendapatkan nilai yang tertinggi. Nah, kalau misalkan teman-teman mencari yaitu rekomendasi bimbel online terkait tentang seleksi P3K, baik itu guru, nakes maupun juga teknis, silahkan teman-teman cek video yang ada di deskripsi ya. Kita sudah berikan tutorial cara daftar bimbel CPNS maupun juga P3K yang ada di deskripsi, atau nanti akan saya berikan pada kartu video ini. Oke, demikian, semoga saja tahun ini kita lulus semua ya, diangkat menjadi P3K.